Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum kita memulai ke pembahasannya, terlebih dahulu kita bersalawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar setiap kali kita bersalat mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para sahabat semua, kita bisa berjumpa lagi di channel ini dengan pembahasan-pembahasan tentang diri kita sendiri, sahabat-sahabat semua. Harapan dan doa saya selalu panjatkan pada saudara-saudara semua, selalu diberikan kesehatan serta dilapangkan rezeki dan diampuni segala dosa-dosanya, dan juga dipanjangkan umur. Amin amin ya robbal alamin. Wahai sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, bagi kita semua yang sudah berumur 40 tahun dan kita sebagai manusia umatnya Rasulullah SAW tidak menyadari bahwa Al-Quran telah membahas mengenai usia di 40 tahun. Hal ini sebagai pertanda bahwa ada hal yang perlu kita perhatikan dengan serius pada pembahasan usia 40 tahun ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, lalu ia berdoa, ya Tuhan, tunjukkanlah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku, kepada orang tuaku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku telah bertaubat pada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Pada usia 40 tahun disebutkan dengan jelas dalam ayat tersebut, pada usia inilah manusia mencapai puncak kehidupan yang lebih baik dari segi fisik, intelektual, emosi maupun spiritual. Ia benar-benar telah meninggalkan usia mudanya dan melangkah ke usia dewasa yang sebenar-benarnya. Doa yang terdapat dalam ayat tersebut dianjurkan untuk dibaca oleh mereka yang berusia 40 tahun atau lebih, yang di dalam terkandung penjelasan yang sejelas-jelas mungkin mereka telah menerima nikmat yang sempurna, perlindungan untuk beramal yang positif, dalam mempunyai keluarga yang harmonis, untuk bertobat dalam kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula ayat lain telah menerangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang berpikir? Dan apakah kita tidak datang kepadamu memberi peringatan? Quran Surah Fatir ayat 37. Para sahabatku semuanya, para ulama telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan umur panjang dalam masa yang cukup untuk berpikir dalam ayat tersebut adalah ketika berusia 40 tahun. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat tersebut memberikan petunjuk bahwa manusia apabila menjelang usia 40 tahun hendaklah memperbarui taubatnya dan kembali kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Apabila hal itu berlaku menjelang usia 40 tahun, maka Allah memberikan janjinya dalam ayat tersebut, yaitu kematangan usia 40 tahun. Usia itu bagi kita telah menjelang usia 40 tahun, maka Allah memberikan janjinya dalam ayat setelah, yaitu kematangan usia 40 tahun adalah usia matang bagi kita bersungguh-sungguh dalam hidup, mengumpulkan pengalaman, menajamkan hikmah dan kebijaksanaan, membuang kejahilan. Ketika usia muda lebih berhati-hati melihat sesuatu dengan hikmah dan penuh penelitian. Maka kita tidak heran tokoh-tokoh pemimpin yang muncul secara matang pada usia ini, bahkan Nabi besar Muhammad SAW pun demikian, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas bahwa diutusnya Rasulullah SAW itu pada usia 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW itu menjadi Nabi tepatnya pada usia 40 tahun. Dengan nabi-nabi yang lain juga, kecuali Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Mayoritas negara juga mensyaratkan
bagi calon-calon yang menduduki jabatan-jabatan ini seperti kepala negara haruslah setelah berusia 40 tahun. Dan masyarakat mengakui bahwa mantapnya prestasi seseorang tatkala orang tersebut telah berusia 40 tahun. Sahabat-sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa pentingnya di usia 40 tahun? Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, usia manusia diklarifikasi menjadi 4 periode, yaitu pertama, aurat sejak lahir akil balik, dan yang kedua, sabar sejak ahli balik hingga 40 tahun, ketiga, kul 40 tahun hingga 60 tahun, yang keempat, suhuk 60 tahun ke atas. Dalam usia 40 tahun, usia ketika manusia benar-benar meninggalkan masa mudanya dan beralih kepada masa dewasa yang sempurna. Kenyataannya yang paling menarik pada usia 40 tahun adalah meningkatkan minat seseorang terhadap agamanya yang semasa mudanya jauhi agama. Dengan agamanya yang baik dan menjalankan kewajibannya, sholat dengan waktu, dengan berjamaah dan tepat waktu, memperbanyak sedekah, menutup aurat, atau dengan mengikuti kajian-kajian keagamaan, seolah-olah di usia ini merupakan momentum kembalinya kepada fitrahnya masing-masing. Namun jika ada orang yang telah mencapai usia ini akan tetapi tidak ada minat terhadap agamanya, maka hal ini sebagai pertanda yang buruk dari kesudahan umurnya di dunia. Salah satu keistimewaan usia 40 tahun tercemil dari sabda Rasulullah SAW, seorang hamba muslim apabila usia mencapai 40 tahun akan meringankan hisabnya atau diperhitungkan amalnya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menyebutkan bahwa usia 40 tahun merupakan titik awal seseorang memiliki komitmen terhadap penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga konsisten terhadap Islam, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meringankan hisabnya. Sahabat-sahabatku semua, inilah keistimewaan orang yang mencapai usia 40 tahun. Akan tetapi usia 40 tahun merupakan saat dimana orang harus berhati-hati. Ibarat waktu yang berumur 40 tahun mungkin sudah masuk waktu senja. Abdullah bin Abbas mengatakan, barang siapa mencapai 40 tahun dan amal kebajikannya tidak mantap dan tidak dapat menyalahkan amal keburukannya, maka hendaklah ia bersiap-siap ke neraka. A'udzubillahi min dzalik. Sahabat-sahabat semua, Imam Asy-Syafi'i tatkala mencapai usia 40 tahun, beliau berjalan sambil memangkat tongkat. Jika ditanya, beliau menjawab, agar aku ingat bahwa aku adalah musafir demi Allah. Aku melihat diriku sekarang ini seperti seekor burung yang dipenjara di dalam sangkar. Lalu burung itu dilepas di udara kecuali telapak kakinya saja yang masih terbang. Dan sangkar komitmenku sekarang seperti itu juga aku tidak memiliki sia-sia sisa syahwat untuk menetap tinggal di dunia. Aku tidak berkenan, sahabat-sahabatku, memberiku sedikit pun sedekah dari dunia. Aku juga tidak berkenan mereka mengingatkanku sedikit pun tentang hiruk-pikuk dunia, kecuali hal yang menurut syariat izin. Sahabat-sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kematian bisa datang kapan saja. Satu perkara yang kita harus senantiasa kita sadari bahwa kematian bisa memanggil kita kapan saja tanpa ada tanda, tanpa alam, tanpa mengira usia kita berapa. Jika kita beranggapan harus menunggu usia 40 tahun untuk memulai memperbaiki diri, maka rugi dan sia-sialah hidup kita, sahabat-sahabat. Jika ternyata umur kita tidak panjang, maka dari itu sisa-sisa usia kita ini, marilah kita mulai berbenah diri, meneguhkan tujuan hidup, meningkatkan daya spiritual, memperbanyak bersyukur, menjaga makan dan tidur, serta menjaga keistiqomahan dan berusaha meningkatkan kualitas dalam beribadah banyak. Banyak manusia yang tertipu dengan keindahan dunia dan isinya yang bersifat sementara. Ini mengingatkan mati. Tidak mengingat mati bukan berarti kita akan gagal di dunia ini. Akan tetapi dengan mengingat mati, kita berharap menjadi insan yang berjaya dan selamat di dunia dan di akhirat kelak. Janganlah menunggu hingga hari esok, sahabat-sahabatku, untuk membuat persediaan menghadapi kematian, karena mati bisa datang kapan saja.
Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudaraku, demikianlah yang bisa saya bagikan. Semoga penjelasan di umur 40 tahun ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Jika video ini bermanfaat bagi kita semua, tolong share sebanyak-banyaknya dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar setiap pembuatan video untuk pembahasan lagi kalian dapat notifikasi dan langsung bisa nonton. Akhirnya salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.